disciples transforming lives. Saudara, sepanjang hari ini saya memberikan judul bahagia itu pilihan. Ibadah ke-6 ini ternyata ada hubungan antara pertumbuhan rohani dengan kebahagiaan. Sebelum saya mulai, saya mau tanya siapa yang ingin bahagia? Angkat tangan. Kita semua ingin bahagia. Tapi dari semua orang yang ingin bahagia, banyak yang frustasi karena tidak menemukan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu seperti paradoks, tidak seperti yang kita pikirkan. Banyak orang mencari bahagia, semakin dia cari malah gak menemukan kebahagiaan. Kenapa? Kalau kita menjadikan kebahagiaan itu sesuatu yang kita kejar, kita ini akan menjadi egois, dan kita akan menuntut keadaan atau orang-orang di sekitar kita membahagiakan kita. Yang mana yang Anda temukan adalah ketidakpuasan dan kekecewaan. Karena gak mungkin. Sebaliknya kebahagiaan itu tidak dicari tapi diciptakan. Kitalah yang menciptakan kebahagiaan kita melalui pilihan-pilihan yang kita pilih. Bahagia itu pilihan. Saudara gak bisa menyalahkan orang lain atau keadaan menjadi penyebab mengapa Anda gak bahagia. Karena Anda menjadi bahagia seperti yang Anda pilih. Anda bahagia atau tidak itu karena pilihan Anda. Saudara. Jadi kebahagiaan itu bukan tujuan, tapi sebuah hasil. Hasil dari Anda berpikir benar, hidup benar, bertindak benar. Katakan amin. Jadi kalau Anda fokus kepada penyebab dan bukan kepada akibat, hasilnya, efek sampingnya, Anda bahagia. Banyak orang terjebak dalam jebakan kalau dan maka. Kalau aku lebih kaya, maka aku bahagia. Kalau aku punya rumah, maka aku bahagia. Kalau aku yang belum menikah, kalau aku punya jodoh, maka aku bahagia. Kalau aku punya istri, punya suami, aku bahagia. Yang sudah punya istri, punya suami, saudara, tapi yang belum punya anak, aku akan bahagia kalau punya anak. Nanti kalau sudah punya anak, nanti apalagi aku akan bahagia kalau aku punya pendapatan yang besar. Aku akan bahagia kalau aku punya banyak hiburan dan kesenangan. Semakin Anda kejar itu, semakin Anda gak bahagia karena Anda mencari bahagia di tempat yang salah. Sebaliknya kebahagiaan itu terjadi ketika Anda membiasakan kebiasaan-kebiasaan tertentu yang seperti firman katakan, sebagai hasil Anda bahagia. Kebahagiaan adalah hasil dari Anda memiliki kualitas tertentu dalam kehidupan saudara. Contoh, orang yang bersungut-sungut dengan orang yang punya kualitas suka bersyukur, lebih bahagia mana? Orang yang bersyukur. Itu riset membuktikan ada hubungan langsung antara orang yang mengucap syukur dengan kebahagiaan. Orang yang bersyukur lebih bahagia. Mana yang lebih bahagia, orang rendah hati atau orang sombong? Orang yang sombong lebih stres hidupnya. Egonya tinggi. Di mana-mana banyak konflik. Karena dia gak mau mengalah, gak mau minta maaf, tidak mudah mengakui kesalahan, tidak bisa mengampuni, tidak bisa memahami sudut pandang orang lain. Itu ciri-ciri orang angkuh, orang sombong. Saudara, pernah gak Anda lihat gambar sepatu atau gambar baju? Ada orang lihat itu warna putih, ada orang yang lihat itu warna grey. Ada sepatu yang orang lihat itu warna pink, ada yang lihat itu warna hijau. Berdebatlah, loh ini mana pinknya? Hijau, pink. Sampai Yesus datang, perdebatan gak berhenti. Karena faktanya memang ada orang-orang tertentu lebih dominan pakai otak kanan sehingga waktu lihat gambar itu warnanya pink. Yang dominan otak kiri lihatnya warna hijau. Faktanya sama-sama melihat fakta loh. Yang satu lihat pink, yang satu lihat hijau. Perdebatan hanya berhenti ketika Anda memahami bahwa orang itu bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Cara orang memandang itu bisa beda. Makanya kalau kita sombong, orang sombong itu selalu berkata, aku selalu benar. Orang lain pasti salah. Pasti banyak konflik. Tapi orang yang rendah hati, Alkitab katakan, hai yang stres, letih lesu berbeban berat, pikul aku yang kupasang, sebab aku lemah lembut. Belajarlah padaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan, bukan ketegangan. Dengan kata lain, orang yang rendah hati, kenapa lebih punya lower stress dalam hidupnya? Karena dia mau mengalah. Mau memahami orang lain.
mau mengakui kesalahan, mau mengampuni, mau memaafkan. Biasanya hidupnya punya lower stress. Makanya orang yang rendah hati lebih bahagia daripada orang sombong. Jadi kebahagiaan itu karena kita memiliki kualitas tertentu dalam kehidupan kita. Contoh, lebih bahagia mana orang yang suka membandingkan sama orang yang mencukupkan diri. Kalau Anda suka membandingkan, Anda akan terjebak dalam iri dan dengki. Anda nggak bisa menikmati berkat apa yang Anda miliki hari ini, saat ini. Sehingga Anda selalu melihat rumput tetangga lebih hijau. Padahal kalau Anda ke sono, pasti juga rumputnya juga nggak hijau-hijau amat. Tapi karena Anda melihat selalu tampak lebih indah, lalu Anda iri, membandingkan, lalu Anda lebih fokus pada apa yang tidak ada padamu daripada apa yang ada padamu. Tapi orang yang konten itu punya rasa cukup atau rasa puas, bukan komplasensi. Berpuas diri itu beda dengan rasa puas. Kalau contentment itu Anda itu bisa merasa puas dengan apa yang ada saat ini. Tanpa menunggu ada sesuatu datang lebih dulu atau terjadi dulu baru bahagia. Sekalipun hari ini Anda belum punya rumah, Anda bisa menikmati dan bahagia saat ini walaupun Anda belum punya rumah. Jangan tunggu Anda punya rumah baru bahagia. Sekalipun hari ini Anda baru naik sepeda motor, belum punya mobil. Anda bisa bahagia saat ini juga, nggak nunggu punya mobil dulu baru bahagia. Itu namanya contentment. Anda bisa menikmati apa yang ada saat ini dan bahagia di dalamnya. Tanpa menunggu sesuatu terjadi dahulu, baru Anda bisa menikmati dan bahagia di dalam hidup. Jadi kebenarannya, kebahagiaan itu bukan memperoleh lebih. Tapi Anda memiliki kualitas yang namanya contentment. Rasa puas. Karena ada banyak orang yang sudah punya segalanya, gak bahagia. Kenapa? Karena dia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain yang lebih punya. Nah, jadi kebahagiaan itu gak kebetulan, saudara. Nah, sekarang kita lanjut, Bapak Ibu. Sekarang kita sampai di Filipi pasal 3. Saudara, ada beberapa kebiasaan yang perlu Anda tambahkan dalam kehidupan Anda yang berkenaan dengan pertumbuhan rohani. Kalau Anda punya kerohanian itu hidup dan Anda bertumbuh di dalamnya, itu adalah salah satu kunci kebahagiaan. Dan ada beberapa kebiasaan yang perlu Anda lakukan supaya Anda bisa bahagia di dalam hidup ini. Coba kita baca Filipi pasal 3, kita mulai ayat yang pertama. Kita baca pertama-tama, start mulai ayat yang ke-1 sampai ke-6. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu, karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah, dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, gak ada campuran Yunani. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan penganiayaan jemaat, aku itu giat menganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Saudara, kita Filipi ini spesial. Karena kita Filipi Anda akan temukan kata-kata aku bersukacita padahal Paulus di penjara. Sekali-kali aku katakan bersukacitalah senantiasa, bahkan ayat ini dimulai dengan bersukacitalah dalam Tuhan. Kita Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia di penjara di Roma selama 2 tahun. Ini pempenjaraan pertama.
Dia menunggu eksekusi apa yang akan dijatuhkan kepada dia selama 2 tahun tanpa kejelasan. Puji Tuhannya pemenjaraan pertama, dia akhirnya dibebaskan. Nanti pada waktu dia penjara kedua, ketiga baru dia dihukum mati. Saudara, pada waktu di penjara itu dia sempat menuliskan surat kepada jemaat-jemaat yang dia rintis. Salah satunya adalah jemaat di Filipi. Ada jemaat di Kolose, Efesus, dan salah satu suratnya lagi kepada seorang murid bernama Filemon. Dan ini menjadi spesial karena dia menulis itu pesan-pesan yang banyak, dorongan untuk bersukacita, 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 itu bukan dalam keadaan dia baik-baik, tapi waktu dia di penjara menderita. Dan di dalam pasal perikop-perikop itu terkandung banyak rahasia sikap pendirian dia yang menjadi hari ini menjadi inspirasi bagaimana kita bisa menjalani kehidupan di dalam segala keadaan dan tetap bisa bersukacita dan bahagia. Katakan amin. Kalau Anda ingin bertumbuh secara rohani, yang pertama, Anda perlu hidup dalam kasih karunia Allah. Catat baik-baik. Salah satu pencuri kebahagiaan adalah, jebakannya itu adalah, mencuri kebahagiaan adalah legalisme atau legalistik. Makanya Paulus di pasal 3 ini dia berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Menuliskan hal ini gak berat bagimu. Lalu dia ngomong hati-hati sama anjing-anjing. Siapakah anjing-anjing ini? Ini adalah orang-orang legalistik. Orang-orang pada zaman itu yang legalistik yang berusaha menyesatkan jemaat di Filipi. Berhati-hatilah terhadap pekerja-pekerja jahat. Ini adalah orang-orang legalistik yang mengerjakan kejahatan melalui penekanan kepada kebenaran Allah di dalam perbuatan. Melalui ritual, tanda-tanda lahiriah melalui sunat, ritual-ritual tertentu, tanda-tanda fisik tertentu. Berhati-hatilah terhadap pekerja-pekerja jahat, lalu penyunat-penyunat palsu. Ini adalah desakan dari orang-orang legalistik Yahudi yang mensyaratkan kalau kamu mau diterima oleh Tuhan, kamu harus sunat seperti orang Yahudi. Benar-benar disunat secara lahiriah. Berhati-hati terhadap mereka ini. Mereka adalah orang-orang yang hidup di bawah sebuah sebuah sistem namanya legalisme. Bapak Ibu, Anda harus tahu, tidak ada satupun yang kita lakukan, atau tidak ada satupun yang kita tidak bisa lakukan, itu dapat menyurutkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Jadi Anda tidak perlu berjuang untuk dicintai Tuhan. Anda nggak perlu berjuang hari ini untuk mendapatkan status layak di hadapan Tuhan. Kita itu layak di hadapan Tuhan bukan karena kita melakukan ritual-ritual tertentu supaya membuat kita itu layak dan membuat kita dicinta oleh Tuhan. Saya pernah satu momen, satu masa itu hidup di dalam konsep legalistik. Saya merasa saya harus saat teduh, kalau saya nggak saat teduh, Tuhan itu akan marah dan nggak berkenan sama saya. Sehingga saya akan saat teduh dan kalau pada waktu itu saya bolong saat teduh, saya akan merasa bahwa saya tertuduh, merasa nggak layak, merasa Tuhan itu marah, merasa seperti saya ini kurang dicinta sama Tuhan. Sehingga saya harus membeli cintanya Tuhan dengan saya itu saat teduh lebih lama besoknya. Pernah nggak Anda merasa seperti itu? Anda datang itu dengan tuduhan, merasa bahwa orang lain itu lebih layak daripada dirimu. Kalau Anda seperti itu, Anda hidup di bawah legalisme. Sedangkan kita sekarang itu ada di dalam kasih karunia. Kita nggak perlu membeli cinta Tuhan karena Tuhan mencintai kita tanpa syarat. Katakan amin. Jangan salah sangka ya. Jangan salah sangka dengan statement saya. Anda saat teduh atau tidak, itu nggak mengurangi kelayakan atau cintanya Tuhan dalam kehidupanmu.
Jangan ambil ini, kalau gitu gak usah saat teduh. Jadi ketika Anda saat teduh, itu bukan untuk membeli cintanya Tuhan. Tapi Anda saat teduh karena Anda ingin mengenal Dia lebih lagi. Katakan amin. Tapi banyak orang itu saat teduh itu karena membayar rasa bersalah. Ingin membeli cintanya Tuhan. Jadi kalau hari itu dia gak saat teduh, dia itu merasa bersalah, merasa seperti kayak Tuhan itu gak lagi berkenan sama dia. Tuhan itu marah, dia merasa gak layak. Bapak Ibu, gak ada sesuatu yang Anda lakukan atau tidak lakukan, itu bisa menyurutkan cintanya Tuhan. Gak ada sesuatu yang Anda lakukan, itu bisa menambah Tuhan lebih cinta sama dirimu. Gak ada juga yang Anda lakukan, itu bisa menyurutkan, mengurangi cintanya Tuhan dalam hidup kita. Dengan kata lain, Anda dicinta Tuhan itu tanpa syarat cintanya Tuhan. Gak lebih, gak kurang. Tuhan mencintaimu bukan karena Anda rajin saat teduh. Nah, banyak orang itu hidup di dalam intimidasi seperti itu. Ya, termasuk ada beberapa orang itu melakukan kesalahan setiap hari itu hidup di dalam kebimbangan. Kalau aku mati, aku masuk neraka atau masuk surga ya. Sehingga Anda ke gereja hari ini karena Anda takut masuk neraka. Bapak Ibu, Anda ke gereja itu bukan karena supaya Anda layak masuk surga. Karena nggak ada seorang pun dapat layak masuk surga karena perbuatannya. Kita masuk surga karena anugerah Dia mati bagi kita. Katakan amin. Tapi ada orang-orang itu selalu nggak yakin, ketakutan. Saya harus perpuluhan karena kalau nggak perpuluhan masuk neraka. Loh, saya harus melayani, kalau nggak melayani nanti aku masuk neraka. Saya harus ke gereja, kalau nggak ke gereja aku masuk neraka. No, saudara persepuluhan, saudara ke gereja, saudara melayani, itu bukan saudara supaya luput dari neraka. Tapi karena saudara sudah diluputkan dari neraka, sebagai ungkapan syukurmu Anda sudah diselamatkan, Anda melayani, Anda memberi, bukan supaya Anda luput dari hukuman. Katakan amin. Tapi ada loh orang-orang seperti itu merasa bahwa Tuhan itu marah sama dia. Tuhan itu membenci dia. Merasa nggak layak, merasa tertuduh terus. Ya, merasa sepertinya ada sesuatu yang Anda kalau hidup seperti ini, Anda hidup di bawah hukum Taurat. Anda hidup di bawah legalisme. Hari ini hiduplah di dalam kasih karunia. Katakan amin. Paulus ngaku begini, kalau aku ini mau memegahkan diri dari hal-hal lahiriah, aku lebih daripada kamu semua. Dia ngomong, aku ini dari bangsa Israel, disunat pada hari ke-8. Kurang apa lagi? Aku ini bukan hanya keturunan Abraham, Ishak, Yakub, tapi aku ini berasal dari suku Benyamin. Suku Benyamin itu suku yang terpandang. Raja pertama yaitu Raja Saul itu dari Benyamin. Dan suku Benyamin itu waktu kerajaan Israel pecah, Benyamin itu yang menggabungkan dengan kerajaan Yehuda. Kurang apa coba? Suku Benyamin itu memiliki Yerusalem di dalam wilayahnya. Bukan hanya itu, Paulus itu seorang berkebangsaan Ibrani. Pada zaman itu di Roma, banyak orang-orang Ibrani yang menyamarkan keibraniannya. Mereka berbahasa Yunani supaya nggak ketahuan bahwa dia orang Ibrani. Tapi Paulus terang-terangan, aku Ibrani. Bisa ngomong Ibrani, bukan hanya Yunani. Dia tetap teguh pada identitasnya. Bukan hanya dia orang Ibrani, dia itu dari sekte elit namanya Farisi. Orang Farisi itu beda dengan sekte-sekte yang lain. Orang Farisi itu sangat ketat dengan hukum agama. Makan harus cuci tangan. Ya, persepuluhan itu sampai bumbu-bumbu dapur dipersepuluhkan. Ya, sangat ketat. Dia itu lebih Farisi daripada orang Farisi pada zaman itu. Saudara, bukan hanya itu, dia bersemangat menganiaya gereja.
Stefanus itu mati, itu atas persetujuan dia, komandonya. Dan dikatakan dalam melakukan hukum Taurat, aku tidak bercela. Kurang apa coba saudara? Tapi Paulus ngomong, tapi hari ini, coba kita baca ayat yang ke-9 kalau nggak salah. Kita loncat dulu ayat yang ke-9. Dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena iman, kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan atau iman. Katakan amin. Hiduplah dalam kasih karunia. Hari ini saya ingin membebaskan Anda dari tuduhan, penghukuman, condemnation. Yang takut hari ini Anda merasa bahwa seperti kok Tuhan, aku harus membeli cintanya Tuhan. Aku harus melakukan ritual tertentu, kewajiban agama tertentu supaya aku layak di hadapan Tuhan. Jadilah bebas. Tuhan mencintaimu apa adanya. Sama seperti Tuhan mencintai Yesus, Bapa mencintai Yesus, cinta yang sama, Bapa mencintaimu. Demikian pula sebaliknya, seperti Yesus mencintai Bapa, cinta yang sama dia mencintaimu. Tuhan, Bapa melihatmu bukan lagi melihat dosamu, tapi dia melihat Kristus dalam dirimu. Kita dibenarkan oleh karena darahnya. Dia melihat kita putih seperti salju, seperti seolah-olah gak pernah berbuat dosa. Oleh karena anugerah. Katakan amin. Yang kedua, saudara. Yang kedua. Saudara perlu fokus pada apa yang terpenting di dalam hidup ini. Kita kembali ayat 7 sampai 8. Kita baca ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan, segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, aku melepaskan, katakan melepaskan. Semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, kalau Anda betul-betul ketemu sama Tuhan, Anda betul-betul ketemu sama Yesus, biasanya secara progres, Anda akan mengalami yang namanya perubahan nilai. Semakin Anda itu harusnya orang kalau betul-betul ketemu Yesus, terjadi perubahan hidup, terjadi perubahan nilai. Apa yang dulu Anda anggap itu berharga, bernilai bagimu, tiba-tiba jadi gak berharga bagimu dan Anda itu siap melepaskan. Karena Anda ketemu Yesus. Contoh, saudara. Ketika saya bertobat, saya dulu punya teman-teman yang ya mereka suka merokok lah, suka begini, ada yang suka begitu. Begitu saya lahir baru, apa yang dulu saya anggap itu menarik, gaya hidup yang teman-teman saya hidupi, tiba-tiba gak jadi lagi menarik. Terjadi ada perubahan di sini, perubahan minat, perubahan nilai. Apa yang dikejar sama teman-teman saya dulu, waktu yang juga saya kejar sebelum saya bertobat, tiba-tiba gak jadi sesuatu yang berharga lagi bagi saya. Di titik inilah yang namanya perubahan nilai terjadi. Kalau dulu Anda itu cinta uang, bagimu uang adalah segalanya. Bagi Anda hidup adalah uang. Uang adalah bagi Anda adalah penentu kebahagiaan. Kalau Anda nggak punya uang nggak bahagia, kalau punya uang bahagia. Harusnya setelah Anda ketemu Yesus, lambat laun terjadi pergeseran, terjadi perubahan. Uang nggak lagi segalanya bagimu. Yang dulunya saudara itu suka dugem, suka nightlife,
ya dunia malam, ya suka begitu. Harusnya kalau Anda itu ketemu Yesus, terjadi pergeseran. Hal-hal itu nggak lagi menarik bagimu. Dulu, sebelum Anda bertobat dan kenal Tuhan, Anda itu menyayangi dosa-dosa tertentu. Kenapa sih orang itu nggak bisa lepas dari dosa? Bukan karena pendoanya itu kurang kuasa melepaskan dia dari ikatan setan. Sometimes beberapa orang yang kami layani, kami harus katakan dari awal, ngusir setan itu perkara mudah. Mendoakanmu kelepasan, dilepaskan dari kuasa gelap itu mudah. Tapi pertanyaannya, setelah kamu dilepaskan, apakah kamu mau melepaskan kebiasaan tertentu atau dosa tertentu? Karena kalau Anda didoakan kelepasan tapi nggak mau melepas, Anda masih sayangi dosa tertentu, kebiasaan tertentu, bahaya. Alkitab katakan, nanti 7 roh jahat bisa masuk, lebih jahat keadaanmu lebih buruk. Tahu ya, ada satu perikop dikatakan, roh jahat itu akan mengembara, lalu dia akan kembali ke rumah itu. Kalau didapati rumah itu bersih, rapi, teratur, tersapu rapi, dia akan kembali ngajak 7 roh jahat lebih jahat. Apa maksudnya? Rumah itu bersih, rapi, teratur. Maksudnya apa? Kalau Anda mau kedatangan orang penting di rumah saudara, saya mau tanya, Anda bersih-bersih nggak? Pasti bersih-bersih. Ya, waduh jadi rapi, kamar jadi rapi, semua jadi rapi, dekor-dekor. Karena apa? Pak Presiden Jokowi mau datang. Gitu ya. Pasti Anda akan dekorasi percantik, itu lambang dari Anda mau welcome orang penting datang. Nah, kalau setan diusir dalam hidupmu tapi gaya hidupmu itu mau welcome setan datang. Welcome home. Tak dekor loh rumahku. Welcome sudah tak bersihin. 7 roh jahat lebih jahat. Kalau Anda didoakan kelepasan tapi Anda masih sayang sama dosa, sayang sama kebiasaan tertentu, mau didoakan kelepasan 1000 kali pun, gimana? Saya ngusir ular keluar, sementara saya pergi, Anda mengundang ular masuk. Welcome home, ular buka pintu sama ular masuk. Anda harus melepas. Makanya Rasul Paulus itu radikal. Bukan karena dia melakukan sesuatu yang besar, tidak. Radikalnya adalah dia berani melepas. Karena Kristus, aku melepas semua yang dulu aku anggap berharga, sekarang jadi gak berharga bagiku. Ada amin? Fokus kepada apa yang penting. Saudara, fokus kepada sesuatu yang bernilai kekal. Jangan hanya sesuatu yang gak kekal. Biasanya akan terjadi perubahan orientasi, perubahan nilai di dalam hatimu. Yang ketiga, coba kita baca ayat selanjutnya. Ayat berapa tadi? Nah, tapi jebakannya, culture di dalam dunia ini, kebudayaan di dalam dunia ini selalu menarik kita turun untuk kita melakukan apa yang dunia lakukan. Ingat, dunia itu lenyap dengan segala keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah, kata firman, akan hidup kekal selamanya. Ada amin? Kita baca ayat yang ke-10. Ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, lingkari kata mengenal Dia. Poin yang ketiga, kalau Anda ingin bahagia, satu kebiasaan ini perlu Anda lanjutkan. Bertumbuhlah mengenal Yesus lebih dalam. Bertumbuhlah mengenal Yesus lebih baik. Katakan amin. Kalau Anda mau kejar di dalam hidup ini, kejarlah satu hal ini. Gak usah jadi orang Kristen yang aneh-aneh lah. Fokus sama satu hal ini.
Nggak usah jadi orang Kristen, aku mau jadi orang Kristen yang terkenal, aku mau menjadi public figure yang terkenal. Bapak Ibu, semua yang Anda lihat di sosial media itu belum tentu asli. That's why mengapa gereja itu juga harus real. Makanya Anda perlu apa? Follow orang itu dari dekat. Makanya Anda perlu hidup di dalam komunitas. Jangan follow orang hanya dari screen. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu kami pindah rumah. Lalu istri saya itu menanam pohon. Pokoknya ada teras kecil pohon. Tapi rupa-rupanya karena nggak ada cahaya matahari langsung masuk. Jadi ada sih terang tapi nggak langsung. Lama-lama pohonnya jadi kuning, jadi kering saudara pohonnya. Karena nggak kena cahaya matahari langsung. Akhirnya kami memutuskan sudah ganti sama tanaman palsu aja. Ya, bagus. Dari jauh kelihatan hijau, tapi dideketin palsu. Kelihatan indah dari jauh, tapi dideketin palsu. Hati-hati loh. Ya, banyak orang Kristen juga palsu. Kelihatannya rindang, kelihatannya hijau, tapi dideketin plastik. Makanya Bapak Ibu, bergereja itu harus real. Ya, jangan hanya melalui screen atau online. Tapi terlibatlah di dalam komunitas. Anda berinteraksi dengan orang-orang asli. Ada pemimpin-pemimpin yang Anda juga bisa lihat dari dekat. Mereka bukan orang sempurna. Tapi pemimpin-pemimpin ini adalah orang-orang yang kami pastikan mereka hidup di dalam kebenaran. Katakan amin. Karena banyak yang palsu. Nah, itulah sebabnya kalau Anda mau kejar satu hal dalam hidup ini, bertumbuhlah kejar Tuhan, aku mau lebih kenal Yesus. Karena prinsipnya begitu, ada banyak orang berusaha mengasihi Yesus tanpa mengenal Yesus. Ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Kalau Anda ingin bertumbuh mengasihi Yesus, Anda harus bertumbuh mengenal Tuhan, mengenal Yesus. Karena semakin Anda kenal seseorang, semakin Anda akan bertumbuh dalam kekaguman. Semakin Anda bertumbuh kenal Yesus, semakin kenal, semakin Anda kagum. Semakin Anda kagum, Anda akan semakin cinta sama Tuhan. Dan semakin Anda cinta sama Tuhan, barulah pelayanan yang dasarnya itu mengenal dan mengasihi, pelayananmu itu akan berdampak. Banyak orang itu jalurnya melayani pelayanan, mengasihi, baru mengenal Yesus. Jalur yang benar adalah bertumbuhlah mengenal. Semakin Anda mengenal, Anda akan semakin mengasihi. Katakan amin. Semakin Anda mengasihi, maka pelayanan enggak berat, saudara. Pastor Philip pernah berkata, love is never heavy. Cinta itu enggak pernah berat. Pelayanan itu enggak pernah jadi beban atau burden kalau lahir dari Anda mengasihi Tuhan. Katakan amin. Kalau Anda cinta sama pasangan Anda, kalau pasangan Anda yuk kita makan rawon yuk, di mana? Di Australia. Berat banget makan rawon di Australia. Enggak, yuk beli es krimnya kemana, ke Jawa Tengah. Kalau dia cinta, Anda bisa loh dibawa ke Jawa Tengah. Satu kali Pastor Philip khotbah di sini kan. Satu kali dia kasih ilustrasi ada seorang di dalam medan perang, adiknya mati. Lalu dia panggul adiknya. Dia panggul dalam perjalanan. Dia ngomong, orang-orang ngomong, udah lempar, adikmu sudah gak ada. Gak usah dibawa, itu nanti berbahaya. Kamu akan berat, kamu gak akan bisa sampai ke tujuan. Tapi dia ngomong, gak berat. Dia jalan terus. Dari mana dia punya kekuatan? Karena cinta. Orang yang mengasihi, itu gak akan berat. Katakan amin. Orang bolak-balik tanya, Pastor Fuji kok khotbah 7 kali kuat? Sederhana. Yang pertama, saya suka cita melakukannya.
Ini enggak beban bagi saya. Saya selalu ngomong khotbah 7 kali enteng. Bukan berarti enggak pegel loh ya. Yang kedua, sederhana. Pelayanan yang saya lakukan itu bukan karena uang. Tapi karena saya mengasihi Tuhan. Saya belajar untuk melakukan itu karena mengasihi Tuhan. Kalau Anda mengasihi Tuhan, gak ada yang berat. Katakan amin. Kalau Anda sadar begitu Anda dicintai, lalu Anda itu cintanya Tuhan dalam hidupmu itu menggerakkanmu semakin mengenal Tuhan. Semakin Anda kenal Tuhan, semakin Anda akan mengasihi Tuhan lebih lagi. Dan kasih itulah bahan bakar untuk Anda melayani. Ada orang loh, menyanyiakan kesempatan melayani. Hanya gara-gara apa? Slack sama pekerja sesama pelayan. Bapak Ibu, kesempatan melayani itu berharga, itu privilege. Jangan quit hanya gara-gara slack. Ada orang bisa juga loh, ngambek gak lagi pelayanan asyir gara-gara apa? Pemimpin asyirnya ngasih tambahan dress code. Biasanya dress code-nya itu mungkin 3 warna. Ditambah, kali ini kita mau nambah ya dress code-nya warna ini. Ada orang langsung quit meletakkan jabatan gara-gara apa? Ada tambahan dress code. Bapak Ibu, kesempatan melayani Tuhan itu berharga. Masa Anda stop melayani Tuhan hanya gara-gara dress code? Kita nggak adalah tuntutan Anda harus beli begini, tapi Bapak Ibu, kalau misalnya Anda keberatan atau kurang, pastilah kita mengerti. Tapi masa gara-gara berhenti melayani harus gara-gara? Sementara kita lihat di Alkitab, Bapak Ibu saya itu kagum loh, ada beberapa orang hari ini jadi volunteer. Saya kemarin sempat pergi ke Sydney, ya sempat lihat pelayanan di situ. Jemaat di ROSC Sydney berkembang luar biasa. Gembalanya itu volunteer. Enggak dibayar. Bayar harga, perintisan, ada di beberapa tempat dan sebagainya. Saya lihat di kota ini ada orang melayani itu tanpa pamrih. Bahkan mereka itu berkorban. Masa sih gara-gara dress code aja gak melayani. Gara-gara slack kita berhenti melayani. Kenapa? Kalau kita itu cinta, gak ada yang berat Bapak Ibu. Kalau kita sukacita melakukannya, semua bisa diusahakan. Katakan amin. Nah ini yang kita perlu lakukan. Untuk Anda bertumbuh mengenal Tuhan lebih dalam, selalu harus ada investasi. Namanya investasi waktu. Kalau Anda ingin mengenal anak-anak saudara, Anda harus investasi waktu ngobrol sama mereka. Kalau Anda ingin mengenal pasangan, Anda harus investasi waktu berinteraksi dengan pasangan. Begitu pula dengan Tuhan. Sudah gak usah banyak-banyak. Gak usah sehari 5 jam, gak usah. Fokus aja konsisten setiap hari 15 menit baca Alkitab, berdoa. Konsisten aja. Dari situ nanti bertumbuh. Pagi malam, konsisten gitu aja. Baca Alkitab 15 menit, jangan terburu-buru baca, resapi, renungkan, berdoa. Lambat laun, lama-lama Anda akan bertumbuh. Anda akan bertumbuh, bergaul. Lama-lama nanti bisa nambah. Saudara, di dalam keseharian, Anda renungkan firman. Bukan berarti baca Alkitab terus, di kantor baca Alkitab enggak. Tapi ayat yang Anda baca itu Anda kunyah, Anda renungkan. Oh tiba-tiba nanti hubunganmu akan lebih dalam dengan Tuhan. Selalu harus ada investasi waktu, katakan waktu. Saudara mau pekerjaanmu berhasil, bisnismu berhasil, investasi waktu, investasi tenaga, investasi energi. Betul ya? Di dalam Tuhan juga sama. Kalau Anda ingin mengenal Tuhan, investasi 2 jam Anda ikut CG setiap minggu. Investasi waktu Anda ke gereja.
Investasi waktu Anda baca Alkitab, walaupun 15 menit, mulai dari 15 menit pertama. Apa yang Anda investasikan, pasti membawa sesuatu pertumbuhan dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Fokus bertumbuh, mengenal Yesus lebih dalam. Nah, jebakannya apa saudara? Kesibukan. Kita terlalu sibuk untuk bisa bercakap-cakap dengan pasangan, terlalu sibuk untuk bisa bermain dengan anak, ngobrol dengan anak, terlalu sibuk untuk bisa punya waktu teduh dengan Tuhan. Kesibukan itu bisa menghancurkan hubungan. Masalahnya zaman sekarang, ada orang itu sok sibuk, padahal nggak sibuk. Mengerjakan hal-hal yang nggak penting, nggak berguna, terlalu banyak scrolling, terlalu banyak waktu yang dihambur-hambur, kelihatannya sibuk. Tapi nggak berguna. Bapak Ibu, kesibukan bisa membunuh kita. Yang keempat, coba kita baca ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Berhenti sampai situ. Rasul Paulus ini luar biasa loh. Dia itu mengevaluasi dirinya, dia nggak merasa sudah mencapai sesuatu, tapi dia menganggap bahwa aku belum mencapainya. Jebakannya adalah kita ini merasa sudah sombong atau mencapai titik tertentu. Merasa sudah tahu. Di titik ini kita berhenti belajar dan kita menjadi tidak mudah diajar. Sebaliknya, evaluasilah dirimu, area-area mana yang Anda masih perlu bertumbuh. Contoh, apakah aku ini bertumbuh di dalam kemurahan hati? Saya dengan istri, dari sejak saya belum menikah, sampai saya menikah, saya berkomitmen dengan istri bahwa hidup kami itu bukan hanya karena aliran. Aliran itu maksudnya apa? Bukan hanya karena pendapatan atau kalau Anda bekerja itu karena gaji. Tapi hidup itu dari tuayan. Dari sejak itu kami membiasakan untuk kami itu bisa punya disiplin di dalam yang namanya memberi. Memberi itu pakai iman karena itu seperti otot. Makanya dari dulu ketika kami menikah, saya belum punya rumah, saya belum punya ini itu, kami hidup serba kepepet-kepepet. Tapi kami belajar sisihkan. Waktu itu gereja, saya masih ingat di masa-masa perintisan, zamannya TV flat. Saya ngomong pada waktu sama pemimpin rohani, saya ngomong gini, Pastor, saya tahu gereja Eagle Kids butuh TV flat. Di tahun 2006-2007 itu pertama kali muncul TV yang bukan cembung. Dan itu masa-masa itu baru mencuat yang namanya cicilan 0%. Boleh nggak kami yang cover, kami yang belikan TV-nya, lalu kami bayarnya itu 0%, cicilan 12 bulan. Lalu ruangan ibadah butuh ada 2 untuk ruangan-ruangan itu butuh televisi. Kami ketika ada kesempatan, kami belajar untuk dengan apa yang ada pada kami belajar untuk mengembangkan kemurahan hati. Lalu berikut-berikutnya, istri saya itu lebih banyak area imannya di situ. Dia ngomong, kalau kamu sepakat, kalau Koko sepakat, kita mau berdoa supaya tiap tahun kita itu naik di dalam level pemberian. Bukan hanya mengembalikan persepuluhan, tapi kita mau nabur untuk misi. Kita sisihkan. Untuk misi itu kita nabur berapa? 10% pasti kembali, lalu 10%-nya kami tabur untuk misi. Saudara, apakah Anda berkembang di dalam kemurahan hati? Sebagai contoh. Lalu ada satu momen, karena kebutuhan dan sebagainya, pernah kami itu selama beberapa momen,
kami mengevaluasi, istri saya kami mengevaluasi. Kok kami ini lebih diberkati daripada sebelumnya, tapi kok level pemberian kami kok justru lebih sedikit. Kok bisa ya? Makin lebih diberkati tapi lebih boros, malah memberinya lebih dikit. Akhirnya kami komitmen lagi. Ya, kami tentukan sebuah angka pada waktu itu musim Breakfast with God. Saya masih ingat 3 tahun yang lalu. Kami tetapkan sebuah angka yang merupakan rekor. Kami nggak pernah nabur di angka segitu. Breakfast with God di 3 tahun yang lalu kami taburkan. Lalu istri saya, tahun depan kita memberi 2 kali lipat dari apa yang tahun ini lakukan. Oke, mari kita sepakat. Tahun depannya kami nggak bisa memberi 2 kali lipat, malah kami hanya bisa memberi separuh dari pemberian yang tahun lalu. Karena nggak ada dananya. Saya masih ingat istri saya sedih, aduh kok kita ini kurang bisa atur waktu. Kok atur waktu, atur uang, kenapa kok kami bisa memberi yang cuma sekian. Lalu dia bernasar tahun depan lagi, yaitu tahun ini, awal tahun ini. Dia double pemberian yang 3 tahun yang lalu. Saya terkejut. Koko sepakat? Let's do it, ayo sepakat. Kita double, itu berarti rekor baru lagi. Memberi itu perlu otot iman. Ternyata di awal tahun ada Breakfast with God. Itu Breakfast with God itu hari apa? Senin. Hari Sabtu. Gak ada dananya, saudara. Sudah 2 hari lagi, gak ada dana yang seperti kami nasarkan. Jadi kita ngobrol-ngobrol, gak ada duitnya. Ya sudah nanti kita mungkin sesuai dengan nasar, tapi kita mungkin memberinya gak langsung. Tiba-tiba hari Minggunya, saya pelayanan, pada waktu itu pas lagi streaming, Pastor Philip streaming kalau nggak salah. Tiba-tiba saya ditelepon, kok bisa kembali ke daerah ini karena apa? Tiba-tiba ada broker karena kami ini jual rumah, karena kami baru pindah rumah. Kami jual rumah yang lama itu 6 bulan itu nggak laku-laku. Lebih dari 6 bulan. Tiba-tiba hari Minggu itu dikontak, ada orang minta ketemu sama broker. Lalu biasalah pembeli akan menawar sampai titik darah penghabisan. Jadi saya ngomong nggak bisa, ini tahun 2024 harganya baru, nggak bisa pakai harga 2023. Tapi ditekan terus akhirnya begini aja deh. Jadi saya ngomong gini, WA saya dulu, kok kalau saya minta DP sejumlah nasar kita, kalau dia mau kita lepas nggak di angka segini? Ya udah lepas aja. Akhirnya dia ngomong, kalau kamu berani DP sekian, yang mana biasanya orang nggak mungkin DP sekian. Nggak ada orang yang mau DP sekian. Tiba-tiba orang yang mau. Langsung ditransfer hari itu juga. Dan hari Senin, kami langsung taburkan untuk Breakfast with God, untuk pekerjaan misi. Di situ saya belajar. Kita nggak bisa memberi itu dengan kebanggaan, dengan nih aku memberi. Tapi kami itu datang, Tuhan, terima kasih ya. Aku bisa dikasih kesempatan memberikan sumbangsi untuk pekerjaan Tuhan. Aku tahu Tuhan gak butuh uangku. Tapi hari ini aku bisa memberi pun karena Tuhan yang memberkati. Dan aku bisa memberi ini privilege. Bagi kami, memberi itu bukan paksaan. Kami memberi bukan karena kami takut dikutuk atau tidak diberkati Tuhan. Tapi memberi itu sebuah covenant. Apakah saya mau bertumbuh di dalam kemurahan hati? Apakah Anda bertumbuh? Kalau dulu Anda cinta uang, apakah Anda bertumbuh hari ini? Anda enggak lagi bergantung sama uang. Apakah Anda tipe orang yang sensitif, emosional, keras, kasar? Apakah Anda bertumbuh menjadi lebih baik? Coba temukan, evaluasi area mana yang Anda perlu bertumbuh. Saya masih perlu bertumbuh dalam yang namanya kesabaran.
Saya perlu bertumbuh di area yang namanya, kadangkala kalau saya ngomong itu bisa terlalu ngegas. Terlalu friendly, terlalu blak-blakan, tapi bisa menyakitkan. Saya mau bertumbuh untuk saya itu bisa lebih lembut. Temukan area mana Anda perlu bertumbuh. Apakah Anda perlu bertumbuh untuk tidak mudah iri hati atau dengki sama orang? Apa bedanya iri dan dengki? Iri itu kepengen miliknya orang. Dengki itu nggak suka lihat orang diberkati. Ya, kita semua perlu bertumbuh, katakan amin. Yang terakhir, jebakannya adalah kesombongan, saudara. Poin yang keberapa sekarang? Ayat 13 sampai 16, setelah itu kita selesai. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Belajarlah melupakan apa yang tidak bisa diubah, tapi fokuslah ke depan. Di masa lalu itu ada penyesalan. Jangan hidup dalam penyesalan. Kalau Anda pernah melakukan kesalahan, sudah, kalau nasi sudah menjadi bubur, hari ini fokus ke depan, gimana cara buat bubur yang enak. Katakan amin. Jangan hidup di dalam penyesalan, tapi hiduplah di depan. Di masa lalu itu ada apa? Kebanggaan. Ada orang terlalu bangga, sehingga dia nggak mau yang namanya berubah. Saya bersyukur gereja ini 19 tahun. Kenapa kita bisa bertumbuh hari ini? Karena orang-orang dari awal pertumbuhan, kita itu memutuskan untuk mau berubah menjadi lebih baik. Kalau pemimpin-pemimpin CG pada zaman itu memutuskan untuk tidak mau bermultiplikasi, lebih nyaman kumpul terus, apalagi sudah akrab, CG kita nggak mungkin 1.900 sekian jumlahnya di seluruh regional kita. Karena kita mau berubah. Katakan amin. Kalau cara kita melayani nggak mau berubah, kita nggak mungkin bisa jadi lebih baik. Bisnis juga sama, hati-hati. Dunia itu berubah dengan cepat. Kalau kita nggak mau berubah, kita akan ketinggalan. Apa yang ada di masa lalu? Luka, sakit hati. Jangan tinggal di masa lalu. Bereskan sakit hati. Ampuni orang yang perlu Anda ampuni. Maafkan orang yang perlu Anda maafkan. Katakan amin. Kalau Anda lakukan kebiasaan-kebiasaan ini, saya percaya Anda akan berbahagia di dalamnya. Katakan amin. Anda akan bertumbuh. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Semua lihat saya akan rangkum. Kalau Anda ingin bahagia, Anda perlu bertumbuh secara rohani. Yang pertama, hiduplah dalam kasih karunia, bukan legalistik. Tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Jangan tertuduh terus. Jangan merasa aku masuk neraka, Tuhan membencimu, Tuhan mencintaimu. Kalau Anda sudah terima Yesus, Anda punya jaminan keselamatan. Hiduplah dalam kasih karunia dan bertumbuhlah di dalamnya. Fokus pada apa yang penting dalam hidup ini. Kejar apa yang punya nilai kekal. Pasti terjadi perubahan hidup, perubahan nilai. Kalau Anda jumpa sama Yesus, pasti ada hal-hal yang dulu Anda anggap berharga, jadi Anda anggap itu sampah. Bertumbuhlah mengenal Yesus lebih baik. Semakin Anda mengenal, semakin Anda mengasihi. Semakin Anda mengasihi, apapun yang Anda lakukan, pelayanan dan lain sebagainya, tidaklah berat. Love is never a burden. Cari tahu area mana Anda masih perlu bertumbuh. Kemurahan hatikah? Apakah Anda mau bertumbuh di area kerendahan hatikah?
bertumbuh di dalam area karakter, apakah Anda mau bertumbuh di area kekudusan. Lupakan apa yang tidak bisa diubah, fokus pada masa depan. Bereskan luka, jangan hidup di masa lalu. Di masa lalu ada penyesalan, ada luka. Di masa lalu juga ada kebanggaan yang membuat kita gak bisa berubah. Kalau Anda fokus sama 5 hal ini, Anda akan bertumbuh. Amin.